Nggak terasa ya, 6 hari lagi udah mau lebaran. Gimana teman-teman puasanya? Lancarkah? Atau udah ada yang bolong-bolong? Semoga tetap diberi kelancaran puasanya ya. Episode kali ini bukan soal langkah kaki lagi, tapi soal tanda yang akhirnya lengkap. Kita recap dikit ya. Di episode 7, pengirim mulai dengar langkah kaki. Ada bunyi langkahnya, ritmenya juga jelas. Tapi lantainya nggak pernah diinjak. Langkah yang datang dari udara, bayangannya telat nyusul. Dan di lantai, serat hitam ninggalin pola tekanan, bukan jejak kaki. Sejak itu kita sadar, yang ngikutin pengirim bukan cuma hadir, tapi udah bisa bergerak bebas. Dan di episode ini, kita akhirnya ngerti kenapa langkah itu selalu berhenti di titik yang sama. Bagian pertama, email masuk jam 2:23. Jamnya konsisten maju, kayak sesuatu lagi naik tingkat. Pengirim bilang, "Gue rasa ini bukan lingkaran lagi, ini susunan." Dia bilang, serat hitam di lantai rumahnya gak berubah bentuk, tapi nambah. Lingkaran pertama, garis patah kedua, dan sekarang ada 3 tanda kecil di luar lingkaran. Posisinya gak acak kayak penanda arah, dan arah yang ditunjuk selalu sama, arah ke sudut ruangan. Bagian 2, pengirim ngaku, sejak simbol ketiga muncul, dia gak bisa berdiri lama di sudut ruangan. Bukan masalah takut, tapi lebih ke gak nyaman secara naluriah. Instingnya bilang, kalau jangan ke situ, jangan di sudut itu. Pengirim bilang, kalau gue berdiri di situ, kepala gue kayak mau nurunin pandangan, kayak disuruh nunduk. Dan yang anehnya adalah langkah kaki yang enggak menyentuh lantai selalu berhenti di jarak 1 meter dari sudut itu. Enggak pernah masuk, enggak pernah lewat, kayak sudut itu bukan bagian wilayahnya. Bagian 3, pengirim kirim foto close up. Gue coba lihat dengan seksama, siapa tahu ada suatu petunjuk atau apapun lah itu. Dan pada foto, serat hitam sekarang membentuk, ada lingkaran utama, terus ada garis patah di tengah, terus ada 3 tanda kecil di luar lingkaran, mirip paku atau titik bakar. Dan jaraknya identik, semuanya punya sudut 120 derajat satu sama lain. Bukan gambar sembarang, ini kayak struktur. Kayak simbol yang gak dibuat manusia, tapi juga bukan asal muncul gitu aja. Dan yang bikin merinding, di foto itu, bayangan simbolnya jatuh ke arah berlawanan dari cahaya. Bukan salah pencahayaan, arah bayangannya konsisten salah. Bagian 4, gue jujur ya, pada bagian ini, gue berhenti bercanda. Karena waktu gue geser kursi di studio, gue rasa gue ngeliat 3 tanda bekas tipis di lantai. Bukan noda, bukan goresan, kayak bekas tekanan lama. Dan posisinya sama kayak foto dari pengirim. Lingkarannya gak ada, garis patahnya juga gak ada. Tapi simbol ketiganya muncul duluan. Kayak tiap tempat ada potongan berbeda. Serat hitam gak datang utuh, tapi serat hitamnya menyebar. Bagian 5, pengirim akhirnya nulis 1 kalimat panjang. Gue rasa ini bukan simbol buat manggil, tapi ini simbol buat nahan si entitas. Dan ini masuk akal, karena pertama, langkah kaki gak pernah masuk di satu sudut. Kedua, bayangan selalu berhenti. Ketiga, suara napas mengecil di titik itu. Simbol ketiga itu seperti sebuah batas, bukan seperti penanda kehadiran, tapi seperti suatu pembatas gerak. Dan di rumah pengirim, sudut ruangan itu satu-satunya tempat yang masih punya bayangan normal. Seolah-olah ruang itu atau bagian itu belum kebagian jatah. Oke, di episode ini kita akhirnya tahu serat hitam bukan satu simbol. Dan simbol ketiga itu bukan buat manggil, tapi menurut pengirim, simbol ini tuh kayak buat nahan sesuatu
supaya nggak masuk lebih jauh. Masalahnya, di studio CPM, simbol ketiganya muncul tanpa dua simbol lain. Kalau kayak gini, tandanya apa dong? Kalau lo dengerin ini sambil ngeliatin sudut kamar dan ngerasa sudutnya terlalu tenang, apa mungkin ada satu entitas di sana? Dan menurut kalian, gimana dengan arti tanda yang ada di studio CPM? Jangan lupa, kalian follow CPM dulu. Aktifkan lonceng, like dan komennya juga ya.